Berhemat adalah salah satu cara tepat untuk menyehatkan kondisi finansial. Dengan menekan segala bentuk pengeluaran, seseorang bisa menggunakan uang yang dimiliki untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti untuk ditabung atau investasi. Bicara hidup hemat, ada fakta menarik yang perlu Anda ketahui. Ternyata, dalam beberapa kasus, ada pola hidup hemat yang malah berdampak buruk bagi diri Anda, terutama untuk kondisi keuangan. Nomor 1. Beli makanan murah tapi tidak sehat. Ada orang yang berhemat dengan cara selalu membeli makanan murah namun tidak sehat. Mie instan misalnya. Bukannya tidak boleh, namun terus-menerus makan mie instan punya dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin Anda akan mengalami masalah kesehatan yang berujung pada pengeluaran yang tidak sedikit. Alangkah baiknya gunakan uang yang dimiliki untuk membeli makanan yang menyehatkan, tapi tetap terjangkau. Anda bisa membeli sayur mayur atau bahan makanan lain di pasar lalu memasaknya sendiri di rumah. Nomor 2. Tidak sarapan. Dengan alasan ingin menghemat pengeluaran, sebagian orang memilih untuk tidak makan saat pagi hari. Jika Anda termasuk salah satunya, ada baiknya hentikan kebiasaan tersebut mulai saat ini. Melewatkan sarapan berpotensi besar menyebabkan kesehatan jadi terganggu. Jika terjadi, hal itu akan merugikan diri Anda, baik dari segi kesehatan maupun finansial. Ahli gizi Dr. Samuel Otoro, MS, SPGK, mengatakan, sarapan adalah rutinitas yang wajib dilakukan karena bisa menentukan kondisi tubuh selama seharian beraktivitas. Ia menyarankan agar memilih menu yang tinggi serat agar kondisi tubuh tetap bugar sepanjang hari. Ingat, sehat itu mahal, jadi jangan sepelekan. Nomor 3. Belanja bahan makanan bulanan. Apakah Anda terbiasa membeli bahan makanan bulanan di supermarket? Jika iya, Anda patut berhati-hati. Pasalnya, kebiasaan tersebut juga bisa merugikan diri Anda. Perlu dipahami, belanja bahan makanan bulanan sangat efektif bagi Anda yang setiap harinya memang masak di rumah. Tapi, jika sekiranya Anda jarang di rumah karena kesibukan yang padat, ada baiknya hindari kebiasaan tersebut. Cobalah untuk belanja makanan seperlunya untuk menghindari pemborosan. Anda tentu bisa bayangkan, apa jadinya jika Anda sudah belanja banyak, tapi ternyata makanan tersebut kedaluarsa karena tak kunjung dimasak. Nomor 4. Tidak memeriksa kesehatan dan tidak ke dokter saat sakit. Bagi sebagian orang, memeriksa kondisi kesehatan kerap dianggap buang-buang uang. Padahal, ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Singkat kata, lebih baik merogoh kocek sedikit untuk memeriksa kesehatan ketimbang mengeluarkan uang dalam jumlah besar ketika penyakit sudah parah. Demikian dalam kasus ketika sudah sakit. Demi berhemat, ada orang yang lebih memilih membeli obat warung ketimbang pergi ke dokter. Ini juga cara berhemat yang salah. Selain berisiko terkena penyakit berbahaya, pengeluaran Anda juga bisa jadi lebih besar akibat penyakit yang semakin parah. Poin pentingnya, jangan pernah mengabaikan kesehatan demi alasan berhemat. Nomor 5. Tak mau keluar uang untuk biaya perawatan. Ini berlaku bagi Anda yang memiliki barang yang perlu diservis secara berkala, seperti halnya kendaraan bermotor. Biasanya, ada orang yang malas mengeluarkan uang untuk melakukan perawatan rutin. Alasannya satu, yakni ingin berhemat. Perlu dipahami, cara berhemat seperti itu salah besar. Kenapa? Sebab biaya perawatan pada dasarnya lebih murah daripada biaya yang harus digelontorkan ketika kendaraan sudah terlanjur rusak. Nomor 6. Beli barang palsu. Tahukah Anda, membeli barang palsu justru akan bikin pengeluaran Anda jadi makin membengkak? Perlu diketahui, barang palsu sejatinya punya kualitas yang lebih buruk daripada aslinya. Anda mungkin berpikiran, membeli barang palsu bisa menghemat pengeluaran. Tak ada yang salah dengan anggapan tersebut. Tapi, buat apa jika barang yang Anda beli ternyata cepat rusak? Anda tentu akan mengeluarkan uang lagi untuk membeli barang tersebut di kemudian hari. Solusi terbaik, belilah barang mahal tapi tahan lama. Itu akan menghemat pengeluaran Anda dalam jangka panjang. Nomor 7. Melewatkan waktu liburan. Demi menghemat pengeluaran, ada orang yang rela melewatkan waktu liburannya.
Jika Anda termasuk salah satunya, hentikan kebiasaan tersebut mulai saat ini. Mengabaikan waktu liburan sama saja dengan mengundang stres dalam kehidupan. Hal tersebut tentu tidak baik bagi kesehatan jiwa dan juga raga. Dengan datangnya penyakit, pengeluaran Anda untuk mengobatinya pun otomatis akan jadi lebih mahal. Karena itu, manfaatkanlah waktu liburan sebaik mungkin untuk menghindari stres yang merugikan. Nomor 8. Tidak berinvestasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah investasi dalam diri sendiri yang dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih baik. Namun, terlalu fokus pada penghematan saat pendidikan bisa mengarah pada pembatasan peluang di masa depan dan pendapatan yang lebih rendah. Menghemat uang untuk pendidikan dapat berdampak buruk pada peluang karir dan penghasilan di masa depan. Pendidikan yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nomor 9. Tidak memiliki dana darurat. Tidak memiliki tabungan darurat dapat membuat Anda rentan terhadap masalah keuangan mendesak, seperti biaya medis tak terduga atau kehilangan pekerjaan. Tidak memiliki tabungan darurat berarti Anda tidak siap menghadapi keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan, perbaikan mendesak di rumah, atau masalah medis tiba-tiba. Ini dapat menyebabkan stres finansial yang berkepanjangan dan bahkan utang yang lebih besar. Nomor 10. Tidak memikirkan keseimbangan hidup. Terlalu membatasi diri dalam hal rekreasi atau hiburan untuk menghemat uang dapat mengakibatkan stres dan kehilangan kualitas hidup. Menghemat uang dengan menghindari rekreasi atau hiburan dapat menyebabkan stres dan penurunan kualitas hidup. Keseimbangan antara menghemat dan menikmati hidup penting untuk kesejahteraan mental dan emosional Anda. Penting untuk memiliki strategi keuangan yang bijak yang memungkinkan Anda menghemat uang tanpa mengorbankan kesehatan, pendidikan, atau kualitas hidup Anda. Ini mencakup perencanaan keuangan yang baik, investasi dalam diri sendiri, dan mengatasi masalah kesehatan dengan tepat waktu. Nomor 11. Mengabaikan pembelajaran dan pengembangan diri. Berhemat dengan menghindari investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri seperti kursus atau pelatihan dapat merugikan karir dan potensi penghasilan di masa depan. Kebijakan ini dapat menghambat kemajuan profesional Anda. Mengabaikan pembelajaran dan pengembangan diri merujuk pada kebiasaan seseorang untuk tidak berinvestasi waktu, upaya, atau sumber daya dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau potensi pribadi mereka. Ini berarti seseorang tidak melakukan aktivitas seperti membaca buku, mengikuti kursus, mengembangkan keterampilan baru, atau mencari peluang belajar yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Mengabaikan pembelajaran dan pengembangan diri dapat memiliki dampak negatif dalam beberapa cara. Pertama, kemunduran karir. Tanpa upaya untuk terus belajar dan berkembang, seseorang mungkin kesulitan bersaing dalam dunia kerja yang terus berubah. Mereka mungkin gagal mengikuti perkembangan industri atau teknologi terbaru yang bisa merugikan kemajuan karir mereka. Kedua, keterbatasan wawasan. Tanpa upaya untuk memperluas pengetahuan mereka, seseorang bisa menjadi terbatas dalam cara pandang mereka terhadap dunia. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengatasi masalah atau mengambil keputusan yang baik. Nomor 12. Mengesampingkan kebutuhan mental dan emosional. Berusaha untuk menghemat uang dengan mengesampingkan kebutuhan mental dan emosional seperti liburan atau bantuan profesional, misalnya terapi, dapat merugikan kesejahteraan psikologis Anda. Nomor 13. Mengorbankan kualitas hidup saat ini untuk masa depan. Terlalu fokus pada masa depan dan mengabaikan kualitas hidup saat ini juga dapat merugikan diri sendiri. Sementara penting untuk berencana untuk masa depan, mengabaikan kebahagiaan dan kesejahteraan saat ini dapat mengakibatkan stres dan ketidakpuasan. Kesimpulan dari artikel ini adalah, bahwa berhemat adalah tindakan yang bijak untuk meningkatkan kondisi finansial Anda, tetapi perlu dilakukan dengan bijak. Beberapa kebiasaan berhemat yang mungkin tampak baik dalam jangka pendek sebenarnya dapat berdampak buruk dalam jangka panjang, terutama dalam hal kesehatan dan kesejahteraan pribadi. Beberapa poin utama yang perlu diingat adalah: pertama, makanan murah tapi tidak sehat. Hemat pada makanan tidak sehat seperti mie instan bisa berdampak buruk pada kesehatan, yang pada akhirnya akan menghabiskan lebih banyak uang untuk biaya perawatan medis.
Kedua, melewatkan sarapan. Tidak sarapan untuk menghemat uang bisa mengganggu kesehatan dan kinerja sepanjang hari, yang mungkin mengakibatkan biaya kesehatan yang lebih tinggi di masa depan. Ketiga, belanja bahan makanan bulanan. Belanja makanan bulanan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya bisa mengakibatkan pemborosan dan pemborosan makanan yang kedaluarsa. Keempat, tidak memeriksa kesehatan dan dokter saat sakit. Mengabaikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan saat sakit dapat menyebabkan penyakit menjadi lebih parah dan mengakibatkan biaya kesehatan yang lebih tinggi. Kelima, tidak memperhatikan perawatan. Tidak melakukan perawatan teratur pada barang-barang seperti kendaraan atau peralatan dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih serius dan biaya perbaikan yang lebih besar. Keenam, membeli barang palsu. Membeli barang palsu dengan kualitas rendah dapat mengakibatkan pengeluaran lebih besar dalam jangka panjang karena seringkali barang tersebut cepat rusak. Ketujuh, melewatkan liburan. Menghindari liburan dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan, yang akhirnya bisa menghasilkan biaya medis yang lebih tinggi. Kedelapan, tidak berinvestasi dalam pendidikan. Menghindari investasi dalam pendidikan bisa membatasi peluang karir dan penghasilan di masa depan.